korban yang secara pendidikan kan masih belum ini, mereka paling tidak apa pelatihan, pemberdayaan ekonomi atau apa dan sebagainya. Itu KKR punya kewenangan tidak? Internal maksudnya dari komunitas, dari LSM, masyarakat sipil, seperti apa dukungan terhadap KKR ini? Kalau saat ini pengambilan pernyataan di KKR Aceh itu tidak dilakukan dengan anggaran Aceh. Ya. Karena Eits, subscribe dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya kedatangan 3 orang komisioner Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh. Satu momen penting yang perlu kita ketahui tentang apa saja selama ini peran dari KKR. Bang Tasrijal, terima kasih telah hadir. Ibu Sherly dan Bang Bustami. Tiga-tiganya adalah komisioner KKR Aceh. Pertama ingin ke Bang Bus. Apa sejarah awal terbentuknya KKR Aceh ini? baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama memang KKR ini adalah salah satu komitmen antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka tentunya yang tertuang dalam MOU Helsinki. Dan salah satu poin di situ disebutkan bahwa KKR Aceh akan dibentuk oleh KKR nasional. Itu di salah satu poin di MOU Helsinki. Kemudian tentu setelah itu diimplementasikan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh karena aturan pelaksana di MOU itu tidak ada aturan pelaksananya. Aturan pelaksananya itu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Dan di situ disebutkan bahwa KKR Aceh akan dibentuk khusus di Aceh dan tentu juga mengacu kepada KKR nasional. Yang waktu itu tentu kita juga semua tahu bahwa KKR nasional itu sudah ada undang-undangnya. Kemudian begitu Undang-Undang Pemerintah Aceh disahkan, beberapa bulan kemudian Undang-Undang KKR nasional ternyata di judicial review kemudian dicabut oleh MK. Dan itu juga asal dasarnya. Tapi di Undang-Undang Pemerintahan Aceh tentu merujuk kepada Undang-Undang KKR nasional. Kemudian lama kemudian di tahun 2000 lebih kurang 2013 baru lahir kanun tentang pembentukan KKR Aceh. Jadi kalau misalkan mau kita lihat prosesnya yang seharusnya dalam aturan di Undang-Undang Pemerintah Aceh disebutkan beberapa tahun setelah Undang-Undang Pemerintah Aceh disahkan harus dilahirkan KKR Aceh. Tapi dalam prakteknya ini juga tentu ada banyak dorongan dan juga perjuangan semua pihak, terutama sekali dari organisasi masyarakat sipil atau yang kami sebut biasa dengan CSO, dan juga keluarga komunitas korban itu juga dorongan dari para pihak semuanya. Dan alhamdulillah di 2013 itu disahkan kanun KKR Aceh. Kemudian setelah itu lama kemudian di tahun 2016 itu baru kemudian dibentuk perangkat-perangkatnya, ada komisionernya dan lain sebagainya. Itu adalah periode pertama KKR dibentuk. Walaupun misalkan kita lihat dari 2013 ke 2016 ini juga waktu yang sangat lama dan alhamdulillah sudah bertahan sampai hari ini. Ya. Bang Rizal, apa saja fungsi dari lembaga KKR ini? Oke, terima kasih. Sebenarnya KKR itu dimandatkan untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh itu sejak tahun 76 sampai 2005. Tetapi mandat KKR itu hanya sebatas pada pengungkapan kebenaran, kemudian merekomendasi reparasi dan memfasilitasi rekonsiliasi. Artinya pengungkapan kebenaran yang dilakukan oleh KKR Aceh itu hanya sebatas menyediakan data dan kita rekomendasikan ke pemerintah. Jadi tidak ada konsekuensi hukum dalam tugas-tugas KKR Aceh. Karena terkait dengan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Aceh itu kewenangan daripada Komnas HAM. Jadi disitulah peran KKR Aceh berkomitmen untuk melakukan pengungkapan kebenaran yang ada di Aceh itu sejak tahun 76 sampai dengan tahun 2005. Masa sebelum damai ya. Iya. Jadi punya rentang waktu yang cukup panjang. Jadi terkait dengan
apa namanya pemenuhan hak-hak korban itu seperti apa kerja-kerja dilakukan oleh KKR? Nah, sebenarnya pemenuhan hak korban itu sudah diupayakan oleh KKR Aceh itu melalui Pokja reparasi. Ya. KKR Aceh itu punya 6 Pokja, ada Pokja pengungkapan kebenaran itu proses awal. Proses awal, kemudian ada Pokja, karena 3 mandat utama, ada reparasi tadi, kemudian ada rekonsiliasi dan ada pengungkapan kebenaran. Nah, proses setelah pengungkapan kebenaran itu ada namanya reparasi, itu pemenuhan hak korban. Nah, hari ini KKR Aceh itu sudah berupaya, sudah diusulkan pergub, kemudian namun masalah hari ini adalah tidak ada komponen di pemerintah Aceh sehingga pemenuhan hak korban terhadap korban yang sudah diambil pernyataan oleh KKR Aceh itu sempat terhenti. Jadi memang bukan kerja mudah, Bang. Iya. Ya, butuh banyak tantangan ketika di lapangan ya. Iya, betul sekali. Oke. Bagaimana terkait dengan hak-hak pemulihan korban? Saya ingin ke Ibu Shirley karena kan ini biar dijawab langsung oleh Ibu, ya kan selaku perempuan. Bagaimana pemulihan hak korban? Kan banyak juga kaum perempuan yang memang perlu dilibatkan dalam pemulihan ini. KKR Aceh kan juga sudah meluncing laporan temuannya sebagai bagian dari pengungkapan kebenaran, di mana di situ terdapat 5.195 korban atau pernyataan yang perempuan itu ada 1.900-an. Di antara 1.900-an tersebut memberi pernyataan tersebut terdapat ada juga 501 korban langsung. Artinya data KKR Aceh menemukan bahwa korban langsung yang masih hidup yang telah kita ambil pernyataan yang perempuan itu sejumlah 500-an. Nah, dari situ Pokja perempuan khususnya di KKR Aceh itu dia melakukan analisa terkait pemenuhan haknya. Kita menganalisis perempuan korban ini dia membutuhkan apa itu di kita. Selanjutnya kita juga melakukan tentang analisa tentang kekerasan seksualnya. Untuk kekerasan seksual ada sekitar 220 korban yang kebanyakan wilayah PD dan Aceh Utara, itu untuk penyebaran wilayahnya. Tapi terkait reparasinya itu atau pemenuhan haknya, itu kan kita melihat dari situasi korban juga. Situasi korban hari ini butuh apa? Rata-rata korban perempuan yang kita tangani di KKR Aceh itu mereka telah lanjut usia, lansia kita bilang, lalu masih mengalami sakit akibat peristiwa trauma psikologis. Sehingga beberapa pemulihan yang kita rekomendasi otomatis tunjangan hidup yang dibutuhkan, pemulihan medis dan psikis, dan juga pemberdayaan ekonomi bagi yang masih produktif. Itu sebagian pemenuhan hak yang telah kita rekomendasikan ke pemerintah. Apa saja kira-kira tantangan yang teman-teman komisioner lembaga KKR ini hadapi? Oke, yang pertama mungkin seperti tadi juga sudah disampaikan bahwa kita di KKR Aceh sesuai dengan perintah kanun itu 3 mandat utama pengungkapan kebenaran, artinya yang diungkapkan adalah pelanggaran yang terjadi masa lalu, itu diungkapkan agar apa? Agar masyarakat semua orang tahu bahwa ini menjadi pembelajaran. Tujuannya apa? Bukan kita membuka aib lama, tapi tujuannya adalah agar ini menjadi pengetahuan dan tidak terulang lagi kejadian yang serupa. Itu sebenarnya kenapa pengungkapan kebenaran itu sangat penting kita lakukan di awalnya. Kemudian tentu dalam pengungkapan kebenaran ini di periode kita ini kita sudah melakukan pengambilan pernyataan 1.204. Tambahan itu lebih kurang 1.204, tambahan dari 5.195. Kemudian di tahun ini 1.204 dan itu sudah kita ambil pernyataan dari berbagai kasus yang terjadi di Aceh, dan alhamdulillah sudah berhasil dan sekarang sedang dalam tahap penyempurnaan agar bisa kita terbitkan laporan temuan di periode kita yang terakhir. Ini juga sebenarnya mempunyai tantangan yang sangat ketika mendata ini karena di perjalanan dalam satu sisi kita memang bangga pemerintah, tapi dalam prakteknya tentu juga kita banyak dibantu oleh organisasi masyarakat sipil. Karena memang kita akui bahwa kalau saat ini pengambilan pernyataan di KKR Aceh itu tidak dilakukan dengan anggaran Aceh.
Ya. karena memang Ya. tidak bisa di cover, sehingga kita bekerja sama dengan lembaga lain untuk melakukan pengambilan pernyataan, dan alhamdulillah sudah berhasil kita lakukan, dan tentu juga kami sangat berterima kasih kepada masyarakat sipil yang sudah membantu kami, karena kerja-kerja KKR itu bukan sendiri. Jadi kita di Ya, KKR Aceh, kerja kolaborasi. Ya. kita di kerja KKR Aceh itu semua pihak terlibat dari berbagai kelompok dan juga masyarakat sipil. Karena memang data awal di kita itu adalah dari mereka, dari masyarakat sipil. Dari masyarakat sipil, kalau yang kami sebutkan di dalam istilah kami itu disubmisi ke KKR, kemudian KKR memverifikasi, kemudian setelah diverifikasi apakah ini korban atau bukan, kemudian baru diambil pernyataan. Memang prosesnya betul-betul kita cross check sampai kemudian tahap bertemu dengan korban langsung. Jadi kita tidak melalui perantara yang lain, tapi kita bertemu langsung, walaupun misalkan didampingi oleh keluarga ataupun kelompok masyarakat yang Sebenarnya, akan mendampingi kita. benar. Gimana, Dari Ibu? sisi pengungkapan kebenaran, kalau kita melihat banyak tantangannya. Selain tadi sudah disebut terkait anggaran, jadi istilahnya KKR Aceh ini dibentuk sebagai lembaga pemerintah, tapi kita tidak disupport anggaran pemerintah. Kita bekerja sama dengan organisasi di luar. Jadi banyak tantangannya, terutama kan korban kita ini kan korban pelanggaran HAM. Korban pelanggaran HAM itu biasanya kan terjadi di daerah-daerah terpencil, kita bilang. Kita juga terkendala dengan wilayah-wilayah terpencil. Untuk mencari petugas pengambil pernyataan yang bisa menjangkau wilayah-wilayah terpencil itu juga terbatas. Dengan anggaran yang terbatas, terkadang ada petugas kita itu ngerasa tidak sesuai gitu dengan medan yang harus mereka lalui. Belum lagi nanti bertemu dengan korban, kadang mereka tidak di tempat, apakah ke ladang ya? Banyak persoalan pengungkapan kebenaran tuh memang banyak. Belum lagi nanti itu kalau kayak tim kita itu yang begitu mereka jumpa korban merasa, aduh apa lagi ini? Aduh kami ini apa lagi? Pulau Diambil pernyataan lagi, lalu dia apain? Seperti itu. Jadi itu sebenarnya tantangan besar. Enggak kita ambil nggak mungkin, karena itu memang proses yang harus dilalui. Sebelum kita rekom, kita data dulu kan dalam proses pengungkapan kebenarannya. Banyak tantangannya itu tadi. Sama yang belum berhasil juga kalau menurut saya kan hari ini kan dengan terbatasnya anggaran kita tidak mampu mengakomodir semua korban, belum mampu. Kerja KKR Aceh ini beda dengan Komnas HAM. Kalau Komnas HAM mereka kan rata-rata melalui peristiwa nih, Jambu Kepuk misalnya, rumah gedung. Kalau KKR kan tidak mungkin karena kita di Aceh, otomatis kita di 17 kabupaten kota. Saya tambahkan, saya lebih melihat pada sisi perlindungan saksi dan korban pada proses pengungkapan kebenaran, dan karena ini juga hambatan yang terjadi di lembaga KKR. Jadi pada proses pengungkapan kebenaran yang terjadi pada masa lalu itu, saya melihat ada 3 hambatan yang cukup urgen. Apa saja itu? Yang pertama itu saya melihat bahwa itu belum adanya regulasi nasional yang memberikan payung hukum kepada korban, saksi, dan para pelaku yang terlibat pada proses pengungkapan kebenaran. Nah, ini berakibat bahwa ada korban yang enggan memberikan keterangan kepada KKR Aceh. Mungkin karena nanti ada takut ada intimidasi, ada stigma sosial, kemudian sehingga ada hal penting yang tidak tersampaikan kepada KKR Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa kelemahan kita di internal KKR Aceh itu adalah kita tidak ada kewenangan yudisial. Artinya adalah KKR Aceh hari ini adalah hanya sebatas melakukan pengungkapan kebenaran, kemudian konsekuensi setelahnya itu tidak ada. Jadi terhadap pelaku itu tidak ada konsekuensi hukum. Jadi perlu ada satu regulasi ya. Iya, Terhadap sehingga pelaku ini tidak memberikan keadilan bagi korban. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, itu belum adanya perlindungan hukum bagi anggota KKR Aceh. Jadi ketika nanti dalam kerja-kerjanya itu menyentuh orang-orang yang berpengaruh, ini nanti akibatnya KKR Aceh tidak bisa independen. Akibatnya lembaga ini akan terancam. Jadi harapan kita bahwa ke depan itu ada payung hukum yang jelas terhadap kelembagaan. Padahal dari seluruh Indonesia ya cuma di Aceh Bang kan. Iya, ini menjadi role model sebenarnya KKR Aceh. Bagaimana penyelesaian konflik secara non yudisial. Kan itu. Bahkan pihak-pihak luar juga datang ke sini Bang. Mereka belajar juga bagaimana. Iya, mereka datang dari luar Aceh dan belajar di KKR Aceh.
Ya, memang terkait regulasi banyak ya masih, terutama Belum. terkait pemenuhan haknya, kita juga terkendala di nomenklatur misalnya, belum Mm. ada juga regulasi yang mengakomodir kebutuhan tentang pemulihan perempuan korban kalau di perempuannya seperti itu. Jadi beberapa tantangan itu memang menjadi PR kita juga bersama. Gimana Pak Bus? Saya sepakat tadi seperti yang disebutkan oleh kawan-kawan, memang ini adalah Kerja namanya? kolaborasi. Kolaborasi kita, dan kita memang sebenarnya kita sudah mengidentifikasi apa-apa yang menjadi persoalan-persoalan ataupun tantangan yang menurut kita ini juga harus menjadi perbaikan tentunya. Karena seperti tadi disampaikan soal perlindungan, memang kita akui memang malah ada yang orang dari luar berpikir seolah kami punya pengacara. Padahal di KKR itu tidak ada, kita tidak ada pengacara. Ya. Jadi kalau misalkan kita ada persoalan-persoalan dengan hukum, ya seperti ini kita harus sendiri-sendiri. Dan alhamdulillah memang selama ini memang tidak ada ancaman yang serius ya. Tapi memang proteksi itu juga perlu kita lakukan, walaupun ini belum maksimal soal Selama ini dari- ada tidak Pak Bus, misalnya dukungan dari pihak luar, apakah dari internasional, dari yang selama ini kan mendukung KKR? Ya, kalau dukungan sebenarnya ada ya. Dukungan Karena moral ada pasti dari lah. Norway ya, yang sudah PBB. komitmen membantu mensupport kegiatan-kegiatan di KKR walaupun melalui lembaga yang lain, tapi alhamdulillah memang ada Norway, kemudian juga ada dari Belanda yang seingat kami, dan juga mungkin ada beberapa yang saya lupa. Tapi yang pasti dukungan-dukungan ini juga banyak ya. Malah kalau di Bangsa Moro malah sudah pernah ke Aceh, mereka juga mau Studi banding mereka. studi banding dan untuk membuat KKR Aceh. Oh, Jadi mereka oke. dan kita banyak sebenarnya dikunjungi, juga ada dari Korea Selatan mengunjungi KKR. Ada beberapa negara. Kalau dari internal, maksudnya dari komunitas, dari LSM, masyarakat sipil, seperti apa dukungan terhadap KKR ini? Kebanyakan kita dukungan selama ini kan kita bekerja sama terus nih dengan LSM. Kalau ya. kita kalau di Pokja saya misalnya seperti Balai Surau Urung Inong Aceh, Flower yang juga RPUK, Relawan Perempuan untuk Kemanusiaan, dan LSM atau organisasi masyarakat sipil yang memang fokus di bidang HAM itu bekerjasama dengan KKR Aceh. Sudah pasti. Kalau di nasional kita ada Komnas Perempuan, tentu LPSK, ada Komisi Nasional Disabilitas, tentu Komnas HAM udah pasti, dan juga Kemenkumham ya, Kumham sekarang. Bahkan di internasional juga kita juga pernah menghadiri beberapa acara di internasional di Bangkok dan juga di Korea Selatan pernah. Jadi memang di situ juga kita rutin memberikan pelaporan yang memang diminta terkait apa yang terjadi di kerja-kerja kita dan kita butuh apa, itu memang kita setiap tahun melaporkannya. Jadi tetap selalu di internasional juga. Selalu sharing ya. Iya, benar. Ya, kemudian memang saya tambahkan juga kalau kerjasama ada banyak sebenarnya. Di dalam catatan kami itu ada beberapa lembaga seperti misalkan ASEAN Justice and Right, Ajar itu juga Ajar. yang selalu membantu kita, juga ada TIFA ya. Kemudian juga sekarang ini juga kita sudah bekerja sama dengan kampus, ada yang dari FISIP Unimal, kemudian ada juga kalau yang di Aceh itu ada LBH, ada Pasca Aceh, kemudian ada beberapa yang lain lah. Artinya apa? KKR tidak bekerja sendiri. Tidak bekerja sendiri. Kita memang didukung dan dibantu oleh banyak semua teman-teman pihak. komunitas LSM ya. Benar. Ya, karena memang kerja kolektif ya. Ya, Ada juga kerja Baitul kolektif Mal ini. misalkan kan. Alhamdulillah kita banyak dukungan dari mereka. Iya, termasuk Baitul Mal juga kan. Ya. Nah, sebenarnya kalau kita bicara pemenuhan hak, potensi yang paling kalau kita lihat saat ini di Aceh tentu di Baitul Mal. Iya. Itu KKR Aceh intens juga berkomunikasi dengan pihak Baitul Mal. Jadi kita juga tahun lalu juga udah mengirimkan data korban dan pernah juga kita mendapatkan bantuan modal usaha. Paling tidak korban ini mereka punya skala prioritas di Baitul Iya, Mal. Baitul Mal memang punya regulasi yang memprioritaskan korban konflik, Ya, sehingga tidak kesulitan, tapi hanya kita butuh mensinkronkan dengan program mereka. Jadi memang
Kesulitannya adalah pertama korban tentu tidak bisa memenuhi syarat ya. Maksudnya gini, dia tidak bisa mempersiapkan syarat-syarat itu seperti proposal, belum lagi ada apa namanya rapnya seperti itu, anggaran biayanya. Iya Ibu, kadang-kadang kan masyarakat Mm-mm. korban ini apalagi daerah terpencil ya, mereka Iya. cuman bisa saja hanya tamat sekolah dasar Benar. atau bahkan tidak tamat sekolah Iya. dasar kan. Iya. Jadi itu Itu jadi kendala. tantangan. Mereka tidak punya pengetahuan untuk bahwa mereka bisa mengakses. Makanya kita membantu di sisi itu. Oh. Karena ketika memang nyampe ke kita, oh ini ada peluang, lalu kita diminta bantu, maka kita akan membantu. Bahkan sampai kita membuat rap, walaupun itu sebenarnya bukan tupoksi kita, tapi bagian dari ya dukungan moral kita lah kepada korban. Seperti itu. Oke. Ya, Saya Bang. tambahkan sedikit Bang. Mungkin kalau ditanya bagaimana peran masyarakat sipil dan LSM. LSM dalam mendukung kerja-kerja KKR Aceh, saya rasa mereka sangat berperan penting dalam membantu kerja-kerja KKR Aceh, Dalam mendukung. terutama pada tahapan proses pengumpulan data ya, Iya, pengumpulan pendampingan datanya. korban dan advokasi kebijakan. Iya. Jadi mereka itu menjadi jembatan antara korban dengan KKR. Mereka juga selalu mendampingi korban supaya berani memberikan keterangan pada KKR Aceh. Nah, yang paling penting itu adalah ketika KKR itu terbatas terkait dengan sumber daya, masyarakat sipil dan LSM ini adalah menjadi kekuatan moral dan operasional yang selalu menjaga bahwa proses pengungkapan kebenaran itu akan berjalan lancar. Iya. Mungkin itu yang paling penting bagi saya. Ya, jadi terutama untuk kasus yang spesifik ya, Iya. seperti kekerasan seksual, itu kita juga tidak bisa sembarang orang kan yang Dan itu bukan hal yang mudah pendekatan Benar. kita. Iya, betul. ya, Ya. itu harus ada pendamping. Dan Harus ada pendamping, harus pasti. ada psikolog. Ya. harus ada pendamping. Jadi biasanya korban itu didampingi oleh lembaga tadi. Jadi kita tidak terlepas dari lembaga tadi ya. dalam proses. Karena tujuan kita tidak ingin membuka Iya, luka iya. Lama sebenarnya Iya, kan. mereka juga harus nyaman seperti Betul, itu kan. betul, Dan betul. karena kan pengungkapan kebenaran ini kan tidak ada paksaan, harus sukarela. Ya, ya, Nah, ya. itu yang prinsipnya kan. Ya. Makanya korban itu harus sukarela memberikan pernyataan. Memang sebenarnya banyak yang tidak berani speak up karena mungkin merasa sia-sia, mungkin Ya, ya, ya. takut berharap pada pemerintah. Tapi ada yang merasa juga harus ini bagian, tapi ada yang merasa penting karena ini bagian dari sejarah yang harus diakui bahwa konsekuensi dari perdamaian ini ada kami, ada korban-korban yang telah berjatuhan ya seperti itu. Selama ini ada tidak Bang Tas dan atau bisa boleh dengan Bang Bus pendidikan apa namanya ya? Ya mungkin ada dari korban yang secara pendidikan kan masih belum ini, mereka paling tidak apa pelatihan, Iya. pemberdayaan ekonomi atau apa dan sebagainya. Itu KKR punya kewenangan tidak? Kita rekom ya Kalau kita Oh. sebenarnya dalam itu memang kita nggak punya kewenangan ke sana karena memang wewenang kita adalah merekomendasikan reparasi kepada pemerintah. Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah pusat. Itu yang diberi mandat kita. Walaupun kita juga memastikan bahwa apa yang kita rekomendasi itu juga bisa berjalan sesuai yang kita harapkan. Nah, walaupun memang misalkan harapan dengan realitanya memang agak tidak sejalan ya. Nah, dan itu adalah wewenang yang kita lakukan. Ya. Satu tantangan juga bagi kita. Mudah-mudahan Bang ke depan skala prioritas ini bisa masuk ya. Ya. Mungkin terakhir dari Ibu Shirley, apa kira-kira harapan KKR Aceh ke depan nih? Kalau saya berharap proses pengungkapan kebenarannya tidak putus ya, Ya. bertambah. Artinya kita tidak boleh menutup bahwa masih ada lagi korban lain yang belum diambil pernyataan. Jadi karena mandat kita pengungkapan kebenaran, maka itu harus selesai harusnya. Ya. Dibuka lagi seperti itu atau diberi kesempatan semua korban mungkin bisa melapor ke KKR ketika mereka merasa memang korban pelanggaran HAM. Nah, yang kedua adalah memperbaiki segera regulasi. Saya berharap begini, sebenarnya saya sudah beberapa kali ngomong ke pemerintah, terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan ya, seperti itu. Karena gini, selama ini kendalanya ketika kita berharap korban kita menjadi prioritas agar diintegrasi lah ke dalam program pemerintah,
terkendala di kata nomenklaturnya pelanggaran HAM. Kalau pemberdayaan perempuan itu kan mereka untuk perempuan rentan. Tidak Ya, ada kata ya. pelanggaran HAM, sementara korban kita harus menggunakan kata pelanggaran HAM. Dan mereka menganggap ini bukan bagian dari fungsi Kerja-kerja. mereka. Jadi itu Oke. salah satu yang harus segera dibenahi karena mengingat korban itu tadi saya bilang telah renta. Jadi kapan lagi? Bahkan 235 tahun lalu kami pernah merekomendasikan reparasi mendesak, itu ada korban yang telah meninggal karena usianya yang memang telah renta. Jadi dibutuhkan memang segera untuk proses pemenuhan haknya. Bang Tas, apa kira-kira harapannya, Pak? Ya, kalau harapan saya sih KKR Aceh ini bisa dijadikan sebagai role model. Role model dalam artian role model untuk penanganan pelanggaran HAM berat yang ada di Indonesia secara tradisional ya. Yang kedua kita berharap pada pemerintah pusat dan daerah itu mendukung sepenuhnya KKR Aceh. Itu baik dari segi hukum, politik maupun anggaran supaya rekomendasi KKR ini bisa ditindaklanjuti. Dan yang terakhir itu adalah eksistensi kelembagaan KKR ini penting sekali. Jadi bisa harapan kepada pemerintah pusat agar didukung sepenuhnya. Mungkin seperti itu. Ya, ya. Bang Bus, Harapan kami tentu kita mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari pemerintah pusat, kemudian pemerintah Aceh dan kabupaten kota. Walaupun memang selama ini kita berkoordinasi dengan pusat, ada dengan beberapa mitra kita, dalam kita diterima dengan baik. Tapi memang tindak lanjut daripada pertemuan-pertemuan itu yang mungkin belum bisa diimplementasikan, belum bisa dijalankan. Walaupun memang mereka welcome. Karena apa? Yang pertama, kita ini kan tidak ada, kalau istilah di pusatnya tidak ada cantolan, tidak ada pusatnya. Jadi lembaga yang baru masih jadi ini ya. Ya, mungkin kalau misalkan ada cantolan di pusat, mungkin kita agak lebih mudah bekerja dan lebih mudah Artinya garis ininya, garis besarnya udah ada lah. Iya. Karena istilahnya KKR Aceh ini kan tunggal ya. Anaknya nggak ada, ayahnya nggak ada. Tiba-tiba ada dia. Tapi dia sendiri. Kalau ada kelembagaannya, tapi memang kita sangat berharap misalkan di pusat juga mendukung, dan tentu kalau memang kerja-kerja yang ini kerja-kerja KKR didukung, ini akan lebih mudah kerja-kerja dalam 3 mandat utama KKR Aceh. Kemudian juga walaupun di kabupaten kota juga alhamdulillah kita juga sudah diterima dengan baik, walaupun ada beberapa yang sampai hari ini sudah dari 2016 sampai sekarang ada juga yang belum begitu mengenal apa itu KKR. Iya, jadi belum merata juga sosialisasinya. Kadang-kadang terkait ini ya. Kadang-kadang kita ke daerah itu kita harus perkenalkan apa itu, ditanya lagi. Punya KKR. Yang dia udah kampung, Bang. Sehingga peran akademisi penting, makanya peran akademisi penting. Makanya itu juga menjadi persoalan, dan dukungan-dukungan seperti itu kita juga sangat perlu. Makanya di periode kami ini kita menjaring ataupun berkomunikasi dengan semua pihak, termasuk kampus. Kita bekerja sama, walaupun misalkan kalau dalam manajemen organisasinya kan kalau sudah 5 tahun lebih kan tidak ada istilahnya lagi sosialisasi kan. Tapi memang dalam prakteknya kita harus bersosialisasi ke siapapun KKR Aceh, karena termasuk kita podcast ini juga kita kan tujuannya supaya masyarakat bisa lebih banyak tahu ya. Sebagai media lah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan kemudian juga provinsi memang kita sudah didukung walaupun tidak maksimal ya. Tapi memang hal-hal dukungan seperti ini juga sangat kita perlukan agar kerja-kerja kita, dan tentu juga yang paling penting menurut saya adalah political will semua pihak. Itu juga sangat penting, karena dengan ada political will kita bisa menjalankan mandat-mandat yang sudah dibebankan kepada kita. Karena memang di data dari NGO itu jumlah korban pelanggaran HAM itu sampai 30.000. Walaupun kita nggak pernah dapat 30.000 itu di mana. Dan memang yang kita peroleh sekarang ini, yang kita kerjakan sekarang ini adalah data yang diberikan oleh LSM, dan kita cross check kembali yang di periode pertama mungkin tidak semua bisa terambil, dan kita alhamdulillah berhasil kita ambil di periode ini 1.200. Jadi pertanyaannya apakah cuman segitu korban? Ya tentu kami nggak bisa menjawab, tapi kami yakin bahwa korban masih banyak, karena kerja kita kan dari 76 sampai 2005. Kalau misalkan mau kita hitung dari 76 sampai 2005 itu banyak sekali korban-korban yang menjadi
pelanggaran HAM. Ya, jadi memang ini salah satu tugas yang wajib kita lakukan, ya, walaupun memang dukungan-dukungannya masih kurang, tapi alhamdulillah, dan tentu sekali lagi kami sangat berharap dukungan semua pihak dalam bekerja dalam mendukung KKR Aceh. Baik, terima kasih. Iya. Jadi bang, Pak Sama-sama. orang Aceh. Ya, Jadi menyebabkan I mandum lho, menyebabkan ro mandum go. Jadi kita mulai dari Aceh dulu. ya, ya. Iya. Oke ya. lagi ya. Oke, terima kasih Iya, Ibu sama-sama. Jadi, Bang Tas, dan Pak Bus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.